30 itu, kenapa Bang bilang cuma? Karena jenisnya aja yang banyak. Contoh skizofrenia paranoid, bipolar episode manik, ini depresi, ya kan? Jenisnya aja yang sebenarnya yang banyak. Kalau menghafal kata kuncinya nggak banyak. Nggak masuk ya. Karena kemungkinan keluarnya ada rancu ya. Depresi pasca skizo itu kompetensi 3, ada yang bilang kompetensi 2, itu nggak mau masukin. Terus kenapa juga nggak mau masukin depresi pasca skizo? Tapi dia sekarang dengan depresi kan main kita di dalam seperti itu, dia datang yang di dalam seperti itu, dia nggak masukin yang ini. Kalaupun masuk dia nanti main depresi sebenarnya, tapi nggak mau masuk juga, yang boleh juga boleh. Ya. Nah sekarang pasiennya datang dengan keluhan kadang dia senang atau dia kadang sedih, pokoknya labil. Nah kalau ini namanya gangguan bipolar. Maka gangguan bipolar itu kita bagi jadi 3. Pertama, gangguan bipolar episode ini manik. Yang kedua, gangguan bipolar episode ini depresi. Yang ketiga, ada diagnosa gampangnya, namanya psikotinia. Kalau bang ngasih kode, pasti kalian rujuk nanti ya. Kenapa nggak ada ngasih kode 4? Oke. Nah, kemudian gampang lah ya. Pokoknya dia kadang senang, kadang sedih. Kalau dia episode ini manik, berarti dia sekarang lagi manik, lagi senang, sebelumnya sedih. Kalau dia episode depresi, sekarang sedih, sebelumnya manik. Abang asumsi dulu itu udah paham kali, jadi abang nggak tulis lagi. Nah, cuma kalau psikotinia ini orang yang betul-betul labil, tapi dengan konsep yang sangat lama, yaitu di atas 2 tahun. Labilnya lama kali, tapi tidak manik kali, tidak juga sedih kali, paham kan? Dia tidak memenuhi gejala bipolar. Kalau orang bipolar itu kan baju terang, goyang-goyang, jalan apa namanya, satu desa itu kalau bisa ribut lah dia kan. Tapi kalau dia misalkan cuma ada ketawa-ketawa, habis itu karena dia sedih, murung, nah itu namanya psikotinia, lebih dari 2 tahun. Tapi kalau betul-betul nampak, kadang dia nangis kali ini, kadang dia teriak-teriak di luar sana, nah itu beda cerita. Itu namanya bipolar. Oke? Ada nggak penunjang di sini? Ada nggak penunjang? Ada. Tapi hati-hati. Diagnosa bipolar itu harus disertai dengan gejala psikotik atau makanya nanti diagnosanya adalah gangguan afektif bipolar atau gangguan bipolar. Misal dia datang dengan episode ini manik. Nah, kalau dia memang nggak ada gejala psikotik, boleh tulis tanpa gejala psikotik. Nah, maka obat bipolar ini adalah mood stabilizer. Nama obatnya sodium valproat dengan sediaan 250 mg nomor 21 hasilnya 3 kali sehari. Itu aja obatnya cukup. Nah, jika ada gejala psikotik, kalian tinggal tambahin obat nanti psikotiknya. Terserah kalian, kalau kalian mau ngasih halo, kalian wajib kasih direksi penidernya. Karena abang nggak mau ngapal banyak, ya udah hasilnya very soon. Karena abang nggak perlu ngasih antidotumnya. Oke, sekarang pasien kita datang dengan keluhan gangguan tidur. Maka gangguan tidur mau bagi jadi 2 dulu. Ada yang susah, ada yang tidurnya kurang, ada yang tidurnya berlebihan, insomnia. Satu lagi kawannya si narkolepsi. Insomnia membagi jadi 3. Ada yang early insomnia, ada yang middle insomnia, ada yang late insomnia. Jadi usia muda kita susah memulai tidur. Kalau middle sering
dia lihat usia tua, bangun terlalu cepat. Kalau dia hipersomnia, hiper, berarti tidurnya kebanyakan, lebih dari 12 jam per hari. Ya, itu sebenarnya itu. Oke, kalau dia narkolepsi, tidak bisa menahan kantuk. Jadi lagi jalan, lagi ngobrol, jadi mau dia tertidur ya, tidak bisa menahan kantuk. Oke. Nah, ada nggak penunjangnya? Ada. Dulu lah, ini apa obatnya? Yang 2 biji ini kalau kebanyakan tidur. Obatnya namanya metil fenidat. Tetap 30 mg, nomor 7, atau berikan 1 kali sehari. Obat tidurnya 1 kali sehari semua deh. Kalian kasih, obat penghalang tidur dan tidur itu sekali aja. Kalau 3 kali kan tidur terus dia jadinya kan. Kerjanya kan. Nah, kalau dia yang kiri itu obatnya kasih benzodiazepin yang short acting. Alprazolam, ya, alprazolam mulai dari dosis terkecil, tetap 0,25 mg, nomor 7, 1 biji tahap 1. Kemudian kalau yang middle juga masih golongan benzodiazepin, tapi long acting. Nah, ini logikanya. Kalau dia short acting kerja cepat, gimana caranya nih orang bisa tidur aja dulu. Kalau dia sering-sering terbangun, gimana benzodiazepin itu kerja panjang sepanjang malam. Jadi kalau dia terbangun dia bisa tidur lagi. Nah, itu aja mudahnya ya. Diazepam, 5 mg, nomor 7, diberikan 1 kali sehari. Kalau dia datang dengan late, maka late itu kasih antidepresan yang berisiko amlodipine. Nah, ini juga seperti itu. Jadi kalau kalian mungkin catatan anak 20 atau 21 orang kasih 3 kali 1 pernah ini untuk yang ini. Kalau ada perbedaan obat dengan angkatan-angkatan sebelumnya, kalian pilih angkatan kalian. Kenapa sih aku nggak update?